Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah Jumat Agung di mana Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai ucapan syukur kita pada hari ini, mari saya ajak kita untuk mengangkat pujian nyanyian kemenangan iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Saya persilakan. Ibadah kami pada hari ini yaitu hari memperingati hari Paskah, hari kematian Kristus, dan kiranya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa di hadapan Allah. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita, nyanyian Engkaulah Kekuatanku. Oh
Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Satu kesempatan yang indah boleh Tuhan izinkan kepada kami untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Efesus yang saat ini kami minta Tuhan memberkati mereka. Berkati yang mengalami saat ini ada pekerjaan yang begitu merosot semua dan perekonomian merosot semua. Kami minta Tuhan kuatkan teguhkan hati umat-Mu, kuatkan teguhkan hati jemaat Tuhan, khususnya jemaat Efesus. Kami berdoa pada malam hari ini, berdoa juga Tuhan pimpin kami dan sertai. Mohon Tuhan pimpin dan sertai umat-Mu di hari Paskah ini, hari yang indah, hari di mana kematian Kristus, kematian yang agung, kematian yang mulia, kematian yang membawa penghidupan, kematian yang menghidupkan iman kami, kematian yang menghidupkan kami dari kematian dosa dan melepaskan kami, mengeluarkan kami dari belenggu-belenggu dosa. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah umat-Mu, ampuni bangsa dan negara kami Tuhan, ampuni juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, ampuni juga pemimpin organisasi kami dari pusat, wilayah, daerah hingga pada jemaat lokal sampai pos PI. Kami minta Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami yang penuh kesalahan ini. Kasihanilah kami yang penuh dosa yang melawan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami juga bersyukur melalui saat ini ada virus corona melanda dunia hari ini. Ini banyak mengatakan ini memang malapetaka, tapi ini berkat terbesar bagi umat Tuhan, di mana setiap umat Tuhan sadar, disadarkan lewat firman Tuhan. Orang susah kumpul hari ini, bahkan tidak diizinkan berkumpul, tetapi kami biar berkumpul melalui dunia media cetak atau media elektronik, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan virus-virus, tapi kami akan percaya Allah akan melepaskan kami, Allah akan mengeluarkan kami dari jepitan daripada hal-hal yang tidak berkenan depan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami. Sebentar kami ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan, dan urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman itu menjadi patokan dan dasar hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sekali lagi kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Kami minta kiranya Injil diberitakan terus, kebenaran firman-Mu ditegakkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Idin Yabu dan sekaligus perjamuan kudus. Kita angkat pujiannya NKI nomor 208, Injil yang beri hidup.
Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan telah pimpin dan sertai kami. Oleh karena kami ada dalam anugerah Tuhan, kami masih diizinkan menikmati hidup di hadapan-Mu, khususnya nafas yang Engkau berikan. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang menjadi dasar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bersyukur pada kesempatan yang indah saat ini. Boleh Tuhan izinkan kita bertemu lagi memperingati hari Paskah. Paskah ini adalah satu hari raya terbesar di dalam agama Kristen. Paskah ini ada satu peristiwa di mana Tuhan yang datang cari manusia, di mana Tuhan berwujud manusia seperti Bapak Ibu dan saya, di mana mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan, mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kita sebenarnya. Tapi Tuhan rela melakukan itu untuk Bapak Ibu dan saya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu dan saya, siapakah Bapak Ibu dan saya? Sampai yang maha mulia itu mau datang mati untuk Bapak Ibu dan saya. Kiranya pada malam hari ini, pada hari raya Paskah ini, boleh kita menikmati berkat Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, di hari raya Paskah ini, kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-18. Ini di mana ayat ini, di mana ayatnya ditentukan oleh pusat Kemah Injil, yaitu di Jakarta, yaitu di mana ayat inilah diberikan kepada seluruh gereja yang ada di Indonesia. Di mana ini Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan 18. Nanti Bapak Ibu dan saya, khususnya kita di selama Paskah ini, saya akan ulas sedikit demi sedikit, kalimat per kalimat dua ayat ini. Mungkin selama bulan April kita akan bahas ayat ini kalimat demi kalimat, seperti yang saya kerjakan di Jemaat Efesus, yaitu membahas khotbah berseri di kitab Matius. Sampai sekarang belum selesai, Bapak Ibu dan saya. Kita tidak tahu sampai kapan ini COVID-19 ini selesai. Apakah mungkin di tahun 2020 ini jilid pertama? Bapak Ibu dan saya, jangan takut, ayat ini ada berbicara di sini. Firman Tuhan berbunyi begini. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini, di mana hari raya Paskah masih diberi oleh Tuhan kesempatan kami merayakannya. Ada banyak ribuan orang yang meninggal, mati saat ini oleh karena virus. Mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Kami memuji Tuhan, kami diizinkan masih menikmati satu kali lagi kami dengar dan mendengar firman-Mu dan merayakan Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus, sama minta urapi hamba-Mu yang hina dan bodoh ini menyampaikan firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Ini firman Tuhan ini di Wahyu ini adalah wahyu Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes, di mana di sebuah satu bagian ini ada nanti menyebut ada 7 jemaat. Salah satu situ jemaat Efesus, yaitu bukan Bapak Ibu dan saya, tapi kita memakai nama itu. Hati-hati Bapak Ibu, ada nama Efesus disebut di sini dan kita pakai nama itu. Bapak Ibu dan saya bertanggung jawab memelihara nama yang baik itu. Nah, ayat ini dimulai ketika aku melihat dia. Siapa yang melihat dia ini? Adalah Yohanes yang melihat. Siapa yang dia lihat? Adalah Yesus Kristus. Yesus anak domba Allah. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, di sini Bapak Ibu, nah minggu lalu kita membicarakan 3 kali, yaitu jika orang bijak itu mati, dia akan melihat ada malapetaka, lalu dia berlari bersembunyi, dan dia akan terhina. Tapi orang yang tidak bijaksana, tidak berpengalaman, dia kena celaka. Nah, ayat ini melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, di sini Yohanes melihat kemuliaan. Ingat Bapak Ibu dan saya tidak bisa melihat Tuhan. Kalau di Matius katakan, jika orang itu tidak suci hatinya, dia tidak bisa melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, di ayat ini Bapak Ibu, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, ayat ini khususnya melihat ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Bapak Ibu, Yohanes waktu melihat Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan, ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Tersungkur. Di sini mengatakan, melihat Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ini sebenarnya waktu dia melihat ini terlalu berat. Karena dalam kelemahannya sebagai manusia. Bapak Ibu, waktu Yohanes melihat, Allah itu mulia. Yesus itu mulia, agung. Dia merasa berat. Karena sadar kelemahannya. Bapak Ibu dan saya, waktu Bapak Ibu dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja saat ini, saya berharap khususnya kita di jemaat ini, jemaat yang kecil, ingat, kecil besarnya bukan dilihat dari ukurannya, tapi sejauh mana Bapak Ibu dan saya merasa atau merenungkan, jika Bapak Ibu dan saya diizinkan Tuhan melihat kemuliaannya. Seperti Yohanes ini, terlalu berat. Ia tersungkur di hadapan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu dan saya, kalau kita sadar dan tahu betapa Allah itu mulia, betapa Allah itu agung. Saat ini di hari raya Paskah ini, Paskah ini sebenarnya berbicara puncak atau titik utamanya adalah kebangkitan. Paskah ini dirayakan. Nah Bapak Ibu, kesempatan sekarang kita rayakan Paskah ini memang terlalu berat. Berat sekarang. Apa yang berat Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya tidak diizinkan muka ketemu muka saat ini. Dulu berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu dan saya, ayo kumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo hidup suci, ayo hidup kudus, supaya kau bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi Tuhan izinkan semua itu lewat, dan kita tidak mau melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Sekarang bentuk penyertaan Tuhan bersifat atau berbentuk negatif, yaitu melalui virus corona ini.
Bapak Ibu dan saya dilarang berkumpul. Siapa yang melarang? Pemerintah. Pemerintah dipakai oleh Tuhan. Dari pemerintah pusat, daerah, sampai ke kalian dinas di mana kita ada saat ini. Bapak Ibu, jangan main-main sekarang. Pasca zaman dulu, waktu bangsa Israel diperbudak di bangsa Mesir dan oleh bangsa itu Raja Fir'aun, di mana mereka mengalami perbudakan. Perbudakan itu 40 tahun mereka. Ada yang mengatakan 43 tahun. 40 tahun diperbudak, lalu 40 tahun di padang gurun. Nah, waktu mereka keluar itu, Tuhan mengatakan firman-Nya, biarkanlah umatku pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk beribadah. Nah, saat ini Bapak Ibu, pasca dirayakan ini benar-benar mengingat betapa beratnya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Betapa beratnya dosa Bapak Ibu dan saya. Tapi itu yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini, kesempatan ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Masih diberi kesempatan satu kali lagi merayakan Paskah. Kiranya Paskah ini nanti menjadi perenungan kita di sepanjang hidup kita. Di mana ada satu kesempatan merayakan Paskah. Tidak ada lagi berkumpul rame-rame. Tidak ada lagi canda dan tawa. Tidak ada lagi, oh shalom, tidak ada lagi begitu. Oh, tidak ada shalom itu jabat tangan dengan eratnya. Sekarang tidak diizinkan berjabat tangan. Malah disuruh untuk cuci tangan terus. Berarti kita ini perlu hidup bersih. Mungkin diajarin oleh Tuhan kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, waktu Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus, di sini ia sadar, dia di sini tersungkur. Yohanes sadar bahwa ia tidak layak melihat kemuliaan Yesus. Banyak orang hari ini merasa sok layak, merasa sok jago atau sok punya iman besar. Yohanes saja ini seorang rasul. Ia merasa tidak layak melihat kemuliaan Yesus. Ia tidak layak, Bapak. Kiranya pelajaran ini menjadi satu perenungan kita ke depan. Dan saya akan tetap bahas nanti ini, di mana nanti ada di video pendek saya kirim kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Benar-benar Bapak Ibu dan saya tidak diizinkan Tuhan lagi kita berkumpul. Saya tidak tahu sampai kapan Bapak Ibu dan saya keadaan seperti ini. Orang banyak mengeluh saat ini. Banyak orang di PHK hari ini. Banyak orang dari kerja luar negeri dikembalikan ke Indonesia. Ribuan orang datang Bapak Ibu. Pertanyaannya, di mana mereka tinggal? Di mana mereka bekerja? Mau cari makan di mana Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu dan saya, sebenarnya Bapak Ibu dan saya hari ini, kalau Bapak Ibu dan saya bisa melayani Tuhan, masih bisa bekerja, bisa dapat sesuatu, nikmatilah itu. Biarlah kita seperti Yohanes ini. Kita tidak layak sebenarnya. Karena ketidaklayakan kita inilah Yesus mati untuk kita. Yesus mati menggantikan kita. Sebenarnya kutuk kita lah dipikul Yesus di kayu salib. Dosa dan kesalahan kita lah ditanggung oleh Yesus. Dan makanya sebenarnya, mari kita sadar Bapak Ibu. Kita tidak layak sebenarnya. Sebenarnya kita tidak layak dikasihani. Tidak layak untuk diampuni. Tidak layak untuk ditolong. Tidak layak untuk dikasihani. Tidak layak semuanya. Biarlah kita saat ini, Yohanes ini Bapak Ibu, benar-benar dia sadar. Siapakah saya ini? Siapa diri saya ini?
Siapakah kita Bapak Ibu? Sampai hari ini Tuhan izinkan. Sampai hari ini kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ia tersungkur di kaki Yesus, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Nah ini Bapak Ibu, satu sikap tubuh yang umum dan orang-orang kudus yang diberikan atau yang kudus pada zaman dulu berdiri di hadapan kesucian Allah. Ini sikap tubuh pada umumnya bagi orang berdiri di hadapan kesucian Allah. Nah hari ini banyak orang kalau dia merasa layak tadi atau tidak layak, kalau dia dikatakan itu mengerti Tuhan, dia tersungkur ke depan. Tapi sekarang bukan tersungkur ke depan dia dengan sadar, tapi dia jatuh ke belakang. Dia tidak sadarkan diri. Tapi ini Yohanes ini, dia tersungkur dengan sadar dia. Dia tersungkur tahu. Di ayat ini dia seperti orang yang mati. Bapak Ibu, kita tidak pernah mengalami seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebentar Bapak Ibu dan saya akan mengikuti perjamuan ini. Kiranya perjamuan ini bukanlah perjamuan yang biasa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu dan saya mengadakan perjamuan hanya 2 orang di dalam rumah tangga. Hanya sendiri, tidak ada orang. Ini sebenarnya kesedihan yang mendalam. Biarlah kita seperti Yohanes ini. Biarlah Bapak Ibu dan saya datang tersungkur. Tersungkur di sini benar-benar Bapak Ibu dan saya, kita tidak melihat ada gerak-gerik sesuatu. Kita tidak melihat ada suara, oh Tuhan berbicara, tidak. Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Ini sikap tubuh ini yang umum, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jika seseorang itu sadar ada Tuhan, ada Allah, ada kesucian Allah, ada keagungan Allah, dia merendahkan diri tersungkur di kaki Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan saya nanti, saya tidak tahu Bapak Ibu, Efesus ini sudah menjalan 5 tahun kita ibadah di hotel. Kita tidak tahu nanti ini apakah Tuhan kasih jeda untuk kita. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Allah ada bersama Bapak Ibu dan saya. Ingat, kita harus tersungkur, hati kita tersungkur kepada Tuhan karena kesuciannya, karena kekudusannya. Ini Yohanes benar-benar dia sadar, mengerti, paham dia. Dia tidak layak. Sebentar ini kita akan makan perjamuan. Sebenarnya ini pun sebenarnya tidak layak Bapak Ibu dan saya terima. Biarlah ini menjadi satu kesadaran untuk kita. Ketika kita melihat, mengerti Allah bersama-sama Bapak Ibu dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya dan menjadi satu perenungan ke depan. Biarlah Allah dimuliakan. Biarlah segala penghormatannya bagi Allah. Biarlah Tuhan memimpin kita. Baik, kita berdoa firman ini. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus. Tolong urapilah kami Tuhan dengan satu kesadaran Allah bersama-sama dengan kami. Tahun ini kami merayakan Paskah. Di lingkungan kami banyak mengalami ujian. Di lingkungan kami mengalami cobaan.
kami pun mengalami ujian, baik pekerjaan, baik rumah tangga, maupun pribadi kami. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyi satu pujian dari Kemenangan Iman nomor 49. Nyawaku diberikan bagimu. Sebelum kita mulai di sini, nyawaku diberikan, darahku tercurah kepadamu. Kau dapat tebus hamba. Nyawaku diberikan bagimu, apa yang kau beri padaku. Apa yang Bapak Ibu dan saya berikan. Biarlah Bapak Ibu dan saya menjadi satu pertanyaan tahun ini. Sekarang Tuhan berikan kepada dunia virus. Kita mau beri apa? Kiranya Bapak Ibu dan saya ini menjadi satu pertanyaan ke depan. Tuhan beri nyawa, Tuhan beri tubuh, Tuhan beri jiwanya. Bapak Ibu dan saya, apa yang diberikan pada Tuhan? Beri kedengkian kah? Beri sakit hati kah? Atau bersungguh-sungguh di depan Tuhan? Kenapa virus ini diizinkan? Lalu bertanya, kenapa ini terjadi? Kemana Tuhan? Jangan sampai demikian. Baik, sebelum kita masuk perjamuan, kita nyanyikan pujian ini. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Baik, kedua. Rumahku ditinggal dan tatap kemuliaan. Ku masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan ini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi yang indah ini, di mana kami merayakan Paskah. Kami memakan roti Paskah, di mana roti ini melambangkan tubuh Kristus dan cawan melambangkan darah Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami dan kuduskan kami, ampuni segala dosa kami. Kasihani kami Tuhan, ampuni orang bersalah kepada kami, dan ampuni juga dosa kami kepada orang lain. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan lagi merayakan Paskah di tahun ini, di mana-mana orang disuruh tinggal di rumah untuk kembali memikirkan, merenungkan kasih Tuhan.
Biarlah kami saat ini sadar Allah melawat kami dengan satu keadaan yang tidak nyaman bagi kami. Tapi inilah yang nyaman untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita saat ini akan roti bersama-sama di hadapan Tuhan. Nah, hari ini biasanya kita makan di satu perkumpulan besar. Sekarang kita melayani diri sendiri. Baik Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di surga, kami akan makan roti bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekalipun kami terpisah-pisah tempat kami, yaitu di rumah kami masing-masing, tetapi kami tidak terpisah secara tubuh, tidak terpisah secara roh, tidak terpisah dengan jiwa. Tapi kami satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, kasihani. Kami akan makan bersama-sama di depan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan bersama-sama di depan Tuhan. Mari kita angkat cawan bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Bapa di surga, anggur ini melambangkan darah Kristus. Darah yang satu-satunya yang menyucikan kami dari dosa, yang melepaskan kami dari kuasa dosa, yang memberi kami hati yang baru, yang memperbarui hati kami, pikiran kami, sikap hidup kami, tingkah laku kami di depan Tuhan. Inilah satu-satunya cara Tuhan memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan minum bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Bapak surga, terima kasih. Kami ucap syukur atas kesempatan ini. Di mana Tuhan sudah pakai kami. Di mana Tuhan sudah boleh izinkan kami melewati hari raya Paskah ini. Dan sedang kami rayakan, sedang kami menikmatinya, sedang kami terima keadaan seperti ini. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan, menerima situasi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, meminta kuatkan, teguhkan hati kami. Dan kiranya segala virus itu yang ditakuti dunia ini tidak akan menyentuh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita. Pada hari ini kita akan memberi persembahan. Kita angkat pujian, bawalah persembahan. Dengan sukacita, aku akan
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang ada kami, Tuhan memberkati segala kekurangan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan, dan nanti akan doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta ini diakhiri. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur lagi. Kita akan puji sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur lagi setiap hari ini. Tuhan adakan syukur Di hadapan ya Tuhan kami mengucap syukur, kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam situasi yang mencekam seperti ini. Dikuatkan oleh Tuhan hatimu, diteguhkan oleh Tuhan imanmu, dan diberkatinya pekerjaan tanganmu. Sekalipun di kiri, di sisi kanan kirimu, muka belakangmu, orang menjerit-jerit, tapi engkau tetap kokoh dan kuat di depan Tuhan, karena Ia menopangmu. Ingatlah, Ia akan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Ingatlah engkau memiliki tanggung jawab. Perhatikan firman-Nya, lakukan firman-Nya, itulah tanggung jawabmu. Dan Dia akan memberkatimu saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah keluar masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau bertemu dengan orang lain, dan diberkati pula apa yang engkau rencanakan. Akhirnya ibadah ini kami akhiri dan kami tutup. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.